Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salamun alaika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum ulun melanjutkan kata sambutan ulun mohon dengan hormat pada pian seberataan, marilah kita sama-sama berdiri dan menghadap ke makam Al-Habib Hamid bin Abbas Al-Bashim untuk menyampaikan salam ta'zim kepada beliau. Mudah-mudahan beliau hadir di tengah kita, mudah-mudahan Rasulullah hadir di tengah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salamullah ya sadah minar rahman yarsyakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. tu'inuna tughithuna bihimmatikum wa jadwakum wa ahbuna wa atuna tayakum hadayakum. wala khayyatu mudhanni fa'ashakum wa hashakum sa'idna idh atainakum wa fuzna hin nadharnakum. عسى نطرح عسى رحمة تغشنا وتغشاكم سلام الله يحييكم وعين الله ترعاكم. وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شفيعنا ومنقذنا وإياكم. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya ahli la ilaha illallah. Assalamu alayka ya awliya Allah. Assalamu alayka ya jid. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Terima kasih kepada pihak seberataan. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan mengadakan acara yang mulia, yang sungguh mulia, yang sungguh alhamdulillah luar biasa. Ulun ucapkan terima kasih banyak lawan pihak seberataan. Ada kata-kata yang bisa ulun ucapkan, rasanya rasa kehabisan kata-kata ulun melihat antusias bubuhan pian seberataan yang luar biasa, yang ulun hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua jasa-jasa baik pihak-pihak yang membantu, baik itu moral, material dan dalam segala hal, termasuk kubuhan pian jamaah yang rela berhujan-hujan untuk menghadiri, mengikuti dengan khidmat acara ini. Padahal hujan ini luar biasa yang ulun rasakan. Insya Allah hujan ini merupakan hujan rahmat. Insya Allah mudah-mudahan Allah mengangkat bala yang diturunkan di muka bumi ini dengan Allah menurunkan hujan di malam terakhir bulan Rabiul Awal ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ulun pada malam hari ini merupakan acara yang pertama kali diadakan di Indonesia. Bahkan ada juga yang mengadakan ini acara ini pertama kali di dunia. Soalnya ini anyar ini ada panggung terapung, jamaahnya duduk di atas tongkang terapung juga. Nah jadi alhamdulillah
dengan segala tantangan yang kami hadapi, kita bisa melaksanakan acara ini dengan lancar. Masya Allah, mudah-mudahan semuaan bubuhan pian yang membantu kami mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih ulun ucapkan kepada PT Intan Wijaya yang membantu kami dengan armada tongkang, dan juga dari Bapak Hermanto, kemudian dari Nopal, kemudian Pak Nurbi Corporation. Karena kita meronde pulang lah, tapi pian yang bayari Bang Edwin, Masya Allah luar biasa sound sistemnya. Nah buan pian mau hendak mengadakan ya lah, datangi pagaran tuh ada nomor teleponnya. Nah tulisan betakan ya 0813 4803 0099. Ini kebetulan sound system ini kada bisa maksimal ini karena hujan ini tadi panggung tadi sore pun panggungnya ini bisa dibilang ada gangguan dari alam. Kita kada bisa melawani. Tadinya acara Maulid Terapung ini kita mengadakannya dengan sistem pendaftaran secara online. Jadi jamaah yang duduk di sini adalah jamaah yang sudah terdaftar. Nah, hanya saja karena tidak kita duga alam ini, kita tidak bisa melaksanakan seperti apa yang kita rencanakan. Allah Ta'ala yang lebih kuasa, kita hanya bisa berencana. Nah, jadi itu tadi. Kemudian juga ulun ini rasa gugup bener nah. Jadi tadi Bang Edwin, Kak Dewi, dan tim relawan Emirat, Al-Muhajirin, Laskar Mahabbah, dan seluruh laskar lain yang kada bisa ulun sebutakan ngaran pian satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa terima kasih dan rasa ta'azim ulun lawan pian. Mudah-mudahan keberkahan gasan buan pian seberataan yang sudah membantu acara ini. Ulun tadi melihat, oh iya para habaib yang hadir di sini luar biasa juga sampai hipak panggung kita. Kenapa ini padahal kita siapakan panggung kiri kanan, cuman karena situasional lah istilahnya, kita kada bisa mengakomodir para habaib yang hadir. Jadi mohon maaf ya, ini merupakan acara kejutan yang kada diduga. Artinya alhamdulillah kami bisa mengadakannya. Insya Allah tahun depan harus sekali lagi kita adakan atau kada? Yang mana wan biar ini harus saja. Kami memang lucut. Kada. Insya Allah kita akan adakan lagi dengan kejutan yang lebih spektakuler lagi. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan gesan kita seberataan. Kawal lagi kita adakan tahun depan dengan kejutan yang lebih lagi. Bismillah, Bismillah, la yasu'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الكوي السلطان الوعده البرهان المبسوط في الوجود كرمه والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، زيادة الحبائب والشرفاء والعلماء والعساتذة والعساتذة segenap para abna'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir di tengah-tengah kita yang kita muliakan khadimul majlis dari majlis al-mahabbah, yaitu al-habifatur rahman ibn Idrus Bahashim mata'anallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumi. Amin.
Allah sehatkan jasmani beliau, Allah senantiasa memberikan keberkahan pada kehidupannya, dan Allah memberikan suatu qabul hajat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita adalah Habib Zakaria bin Muhammad Bahashim. Kita doakan beliau, semoga Allah senantiasa sehatkan jasmani dan rohaninya, dan senantiasa Allah mengabulkan semua hajat dan munajatnya, dan Allah memberikan kesehatan zahir wa batin, sehingga bisa memberikan dan menebarkan manfaat ilmu untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Mohon hormat, mohon ta'zim kepada seluruh para habaib. Ayuhal habaib, Al-Fakir tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tetapi insyaallah rasa ta'zim, rasa mahabbah, rasa cinta dan nubuwah untuk kita semua, untuk para habaib anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan para habaib kita, semoga Allah senantiasa berikan kesehatan zahir wa batin, Allah menangkan dalam perjuangan dakwahnya, dan sehingga bisa menebarkan ilmu-ilmu yang manfaat untuk diri kita, amin ya rabbal alamin. Dan ayuhal asatid, hadir di tengah-tengah kita juga ada Tuan Guru As'ad, ada Tuan Guru Iju, dan beserta seluruh Tuan Guru-Guru. Mohon maaf tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, tapi insyaallah dengan hadirnya beliau-beliau semua bisa menambah keberkahan diri kita dan kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang terakhir, salam ta'zim, salam mahabbah, salam cinta, salam kerinduan untuk para pecinta baginda Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah hadirnya di ini tempat, duduknya di ini tempat, tidak Allah angkat duduk kita, tidak Allah berikan kesempatan, terkecuali Allah sudah mengangkat seluruh dosa-dosa kita, amin ya rabbal, dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberkahan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hadirin hadirat ibadallah yang dimuliakan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam syair dikatakan rahatil akhyar tashdud fi layalil maulidin. Burung-burung saja berkicauan di malam kelahirannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita yang Allah jadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad, lantas kita yang Allah jadikan sebagai hamba-hamba yang senantiasa masih istiqomah pada malam hari ini, di tempat yang mulia ini, yang di tempat yang dimana diturunkan dihujani rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mempunyai hati yang berbahagia, hati yang cinta, hati yang rindu, hati yang penuh nubuwah untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tidak ada cinta yang lebih abadi, tidak ada cinta yang lebih besar, tidak ada nubuwah yang lebih tinggi, melainkan cinta kita kepada hadratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad basharul lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad manusia biasa sama dengan kita, tapi kemuliaannya di atas daripada kemuliaan yang lainnya. Bal huwa kal yaquti bainal hajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan batu yakut di antara batu-batu yang lainnya. Alhamdulillah. Itulah kekasih kita, itulah nabi kita, itulah panutan kita, itulah sang sanubari dalam hati dan kehidupan kita. Oleh karena itu hadirnya kita pada peringatan-peringatan Maulid, hadirnya kita di peringatan-peringatan yang baik, sehingga bawalah uswahnya Nabi, bawalah, jadikanlah Nabi sebagai panutan, jadikanlah akhlaknya Nabi dalam kehidupanmu, sehingga engkau bisa menjadikan orang-orang yang dirimu bisa menjadikan manfaat untuk dirimu, keluargamu, bahkan untuk lingkungan yang ada di sekelilingmu, amin ya rabbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke muka bumi tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutami makarim al-akhlak.
Nabi Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi, diturunkan ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak-akhlaknya manusia. Makanya Allah jadikan kita sebagai umatnya Muhammad. Kuntum khaira ummati, sebaik-baiknya umat, seindah-indahnya umat, sesempurna-sempurnanya umat. Tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali umatnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu riwayat pada zaman tersebut Nabi Allah Musa pernah meminta kepada Allah Jalla Jalaluh, ya Rabbana, jadikanlah hamba ini sebagai umatnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Allah? Engkau adalah manusia yang aku utus ke dalam muka bumi ini. Tidak bisa, kata Allah. Ini seorang nabi yang diutus Allah, seorang nabi yang membawa risalah saja meminta untuk dijadikan sebagai hamba untuk umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah dan bersyukurlah Allah jadikan kita umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita tanpa meminta, kita tanpa apapun, Allah jadikan kita sebagai umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah, kalau kita berbicara tentang ketampanannya, bagaimana hidupnya, bagaimana, tidak akan sampai. Walaupun air yang ada di bawah kita dijadikan tinta, beserta seluruh air yang ada di alam muka bumi ini, dan seluruh pepohonan dijadikan pena, dan seluruh dedaunan dijadikan kertas, tidak akan mampu untuk menuliskan keutamaan dan fadilahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sangat agungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu sangat amat mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib, patut kita harus memuliakan hadratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kayak orang-orang di zaman sekarang, Masya Allah, berani mereka mencemooh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berani mereka dengan terang-terangan menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam syair, dikatakan dalam kisah Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh karangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan atas kemauan dirinya, bukan pesanan. Rasulullah enggak pesen, enggak, tapi atas kemauannya Allah Jalla Jalaluh dan atas keinginannya Allah Jalla Jalaluh. Karena itu adalah suatu ketetapan yang Allah buat untuk kita. Alhamdulillah. Khuliqta min kulli aibin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Masya Allah sungguh amat luar biasa, sebaik-baiknya panutan Rasulullah. Makanya ayuhal ibad, khususnya para pemuda-pemudi pecinta hadratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan jadikan idola kalian lainkan Rasulullah. Jangan sampai cinta kalian jatuh kepada yang salah. Jadikanlah cinta dalam hati tumbuhan kalian hanya untuk Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di orang zaman sekarang, naudzubillah, ngefansnya sama artis, cintanya sama artis, sama yang lainnya. Naudzubillah, belum tentu itu orang bisa menyelamatkan diri kita, betul? Tapi kalau kita cinta kepada hadratul Nabi, kalau kita cinta kepada Muhammad bin Abdullah beserta anak cucu para habaib keturunannya, insya Allah kita mengikuti para beliau-beliau yang ada di hadapan kita ini. Ahlul bait kasafinatun Nuh, anak cucu keturunan Nabi bagaikan bahteraknya Nabi Nuh. Ingat di zamannya Nabi Nuh, siapa orang yang menaiki daripada bahteraknya Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti malam hari ini kita membaca daripada kisah agungnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berada di atas air. Alhamdulillah, walaupun dengan hujan yang menghadang tidak menghalangi rasa semangat kita untuk Rasulullah. Mau hujan kayak, mau badai kayak, mau petir kayak, mau angin besar kayak apa segala macam, kalau urusannya untuk Allah, urusannya untuk Rasulullah, tidak akan mundur sekalipun insya
insya Allah punyalah kalian himmah yang besar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Himmah adalah semangat yang tinggi, ghirah adalah semangat yang tinggi. Jangan semata-mata cinta kalian berpaling kepada yang lain kecuali kepada hadratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhir zaman, di zaman sekarang, naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi summa naudzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang terang-terangan berani menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang berani menghina anak cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, man mata hubbi Ali Muhammad mata syahidan. Kalau engkau cinta wahai umat Muhammad kepada anak cucu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para dzurriyyah, insyaallah Allah matikan dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal. Tapi di lanjutan hadis tersebut, man mata baghdi Ali Muhammad mata jahilan wa kafiran. Siapa orang yang ada membenci saja kepada para habaib, sedikitnya dari segi zahir, batin dan lain-lain sebagainya, naudzubillahi min dzalik, Allah jadikan orang-orang yang jahil dan Allah jadikan orang-orang yang kafir. Naudzubillahi min, walau kana aliman, sekalipun itu adalah orang yang alim, ilmunya sampai nyundul langit, kitabnya 4 lemari, gak mempan kalau engkau ada hati rasa kebencian kepada hadratul Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perantara anak cucunya, gak bakal ada. Na'udzubillahi min. Jadi beruntung dan beruntung kita pada malam hari ini kita bisa menatap wajah anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semoga Allah jadikan pandangan kita kepada beliau-beliau semua, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir kita diajak berzikir, bersolawat kepada sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah suara kita dikenal oleh Muhammad Rasulullah. Teriakan kita untuk bersolawat dikenal oleh Rasulullah. Dan hadirnya kita di peringatan-peringatan yang seperti ini, walaupun hujan menghadang, walaupun apapun halangan rintangannya, tapi kita penuh dengan semangat, kita penuh dengan kehadirannya, insya Allah itu akan menjadikan syahid nanti kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal. Ya Allah, matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita ke dalam syurga bersama hadratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaram, segenap para hadirin hadirat yang dimuliakan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita untuk cinta kepada hadratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Habib harus cinta kepada Rasulullah beserta anak cucunya, beserta para alimil ulama yang lainnya yang istiqomah berjalan di atas tarekhnya Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa dengan cinta? Karena nubuah. Karena nubuah bisa menyelamatkan kau di dunia dan di akhirat. Yang namanya cinta itu penting. Yang namanya cinta itu sangat amat bagaikan benang sutra yang sangat amat tipis tapi sangat amat halus betul. Semoga Allah jadikan hati-hati kita hati yang penuh dengan kecintaan, hati yang penuh dengan kerinduan, hati yang penuh dengan nubuah kepada hadratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpa adanya cinta, tanpa adanya rindu, tanpa adanya kasih sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah sampai kaki kita, langkahan kaki kita di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tapi alhamdulillah pada hari ini kita sampai, pada malam hari ini kita sampai, kita lewati seluruh balak musibah yang ada di jalanan. Walaupun apapun, kita dengan hati yang gembira, kita dengan hati yang senang, kita dengan hati yang penuh dengan gembira untuk menyambut kelahirannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kita sudah memasuki daripada bulan kelahirannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling mulia. Tidak akan adanya bulan Ramadan, wala Rajab, wala Sya'ban, wala yang lainnya, kecuali adanya bulan Rabiul Awal. Tak ada akan adanya bulan Ramadan kalau tanpa adanya Rasulullah sallallahu alaihi. Tidak ada akan adanya malam Isnin kalau tanpa malam kelahirannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Senin tepat pada hari ini hadirin, malam Senin kita baca Maulid ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tepat malam hari ini
tidak akan adanya malam Lailatul Qadar, tidak akan adanya malam Jumat, malam-malam yang lainnya tanpa adanya malam Isnin. Makanya dikatakan dalam Imam Bushiri qasidah burdahnya, wahai malam Senin, kenapa engkau begitu amat sangat mulia? Karena aku, kata, malam Senin itu adalah lahirnya Sayyidul Wujud Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi. Gembira kau, senang kau, jangan kalah sama burung. Insya Allah, semoga Allah jadikan hati-hati kita dan kehidupan kita untuk senantiasa mempunyai cinta dan mahabbah kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pulang dari ini tempat, bawalah uswahnya Nabi, bawalah akhlaknya Nabi, bawalah bagaimana Nabi dalam kehidupannya sehingga bisa menjadikan manfaat untuk diri kita. Jangan pulang dari ini tempat sholat enggak, apa enggak, yang ada kurang ajar sama orang tua, naudzubillahi min. Justru sepulang dari acara-acara pengajian, acara-acara maulid, acara-acara tabligh akbar, makin rajin sholatnya, makin ta'zim kepada guru-gurunya, makin hormat kepada kedua orang tuanya, dan semakin takut kepada Allah. Insya Allah, semoga ada manfaatnya walaupun sedikit, dan masih banyak penceramah yang lainnya, mubaligh yang lainnya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk diri kita, diri saya khususnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya memohonkan maaf kalau ada kata-kata yang salah, karena saya adalah bukan yang sempurna. Yang sempurna adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa memberikan daripada manfaat untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ka'bah alladzi ya'ti ilaihan nasu min kulli fazzin amikin li taubah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadratul kiram al-mukarramun, para alim ulama, para habaib wasyaraif, para syarifah, para asatizah, wabil khusus yang ulun muliakan dan sanak ulun dunia akhirat yang kada kawa dipisah-pisah walaupun banyak digoda-goda goda suara-suara bisikan, yaitu Buyut Kubah Basiri Al-Habib Fatur Rahman bin Idrus bin Hasan bin Hamid bin Abbas Hashim. Ulun paling hafal sisilah Habib Fatur Rahman aja, abah ulun gak ada hafal. Malah hafal sidin, abah ulun gak ada hafal. Ada bapak malah berkah benar kita hafal nih. Gimana cara mas sebutinnya tuh ada dua kah? Oh ini kau kalau ada cara maju di buah banyu, berarti kita dua cara mahnya. Yang ulun muliakan, ulun hormati Al-Habib Syifa bin Yahya dari Bekasi. Yalah, Al-Habib Muhammad Syifa bin Yahya dari Bekasi. Mudah-mudahan sedin panjang umur sehat, amin. Mudah-mudahan Buyut Kubah Basiri panjang umur sehat, amin. Yang ulun muliakan Al-Habib Zakaria Bahasim, ini sekaligus anggota DPD RI Republik Indonesia utusan Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Habib panjang umur sehat dan kabul segala hajat, amin. Yang kita muliakan para habaib dan sanak Habib Fatur, ulun kada disebut nama. Nah, ini ada dari Samarinda, ada dari ada Habib Fuad, ada. Alhamdulillah banyak yang sanak sidin nih. Alhamdulillah hari ini tetamu narancak mendengar kisah sidin, dan sidin rancak menelpon ulun mendengar di higa. Dan ini dari itu. Yang kita muliakan para habaib, wabil khusus banyak di belakang. Ada Habib Firdaus, Habib Firman, banyak dan yang lain-lain. Mudah-mudahan alhamdulillah insyaallah kita berkat para habaib cucu Rasul ini masuk surga berataan, amin. Dimudahkan masuk surga, amin. Yang kita muliakan akhirnya billah, yaitu Kiai Haji Muhammad As'ad. Nah ini ading dari almarhum Abah Guru Juhdi, dan sidin banyak umur, amin.
Jadi bila mengganang melihat sidin taganang lawan Abah Guru Juhdi. Nah alhamdulillah dan sidin panjang umur sehat walafiat. Lah yang kita muliakan grup Maulid Al-Habsyi yang membacakan ayat suci Al-Quran Ustadz Fatur Rahman, dan juga yang ulun muliakan Kapolresta Banjarmasin atau yang mewakili yang kita muliakan para TNI, tentara, dan juga para panitia Maulid Rapung yang pertama di dunia, di Indonesia, dan pertama juga di alam gaib, di alam barzah. Angkap. Yang terhormat hadir juga di tengah-tengah kita di panggung bawah Dr. Randus Haji Abdul Haris Maki, Ketua NU Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Insyaallah bila sidin jadi wali kota ulun yang mengganti Ketua NU. Mbahil lagi. Dan juga hadir Bapak Ilham Nur yang alhamdulillah di bawah situ. Panggung mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta ampun, terida minta halal apabila ada salah dan khilaf, benar dari Allah, salah dari ulun pribadi. Ulun kada panjang lebar, cukup 15 sampai 20 menit juga mempati Habib Muhammad Syifa tadi. Mudah-mudahan berkah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah. Dan mudah-mudahan di Kubah ini nanti suatu saat akan dibangunkan oleh pemerintah provinsi, baik Kota Banjarmasin, dermaga-dermaga di sini, supaya kena kau besar hubung. Jadi kena jamaah bersusun di Batang sini, ini bersusun insyaallah. Jadi tahun depan nyaman situ besar hubung. Ini mudahan dibangunkan di sini, amin. Banyak aja duitnya, amin. Tambah pulang di PDRI Habib Zakaria nyumbang, amin. Duitnya di Jakarta angkot ke sini, amin. Sambat ya dulu, amin. Nah, tambahin lagi, baik surang. Mudah-mudahan berkah, amin ya rabbal alamin. Baik, mudahan berkah malam hari ini. Nah, walamma tamma min hamlihi ala rajihi tis'atun ashhurin qamariyah wa analil jamani ayyan jali anhu sada. Jadi kalau karena malam ini menghantarkan bulan-bulan Maulid, masya Allah malam ini kita lahir Nabi Muhammad SAW. Itu ketika dihitung bulan Qamariyah itu Siti Aminah Badianan dimulai bulan Rajab. Jadi ibu kalau hendak lahir anak bulan Rabiul Awal itu rancak-rancak maulah bulan Rajab. Nah itu banyak-banyak mulai di bulan Rajab, lahir anak bulan Maulid bagus, bulan Rabiul Awal lahir di ngarani ngaran bagus-bagus, Muhammad, Ahmad, Abdullah, Abdurrahim, Abdurrahman, banyak. Itu sunnah hukumnya. Babinian, Khadijah, Aisyah, Ruqayyah, Asiyah, Maryam. Itu ini ada orang abahnya Bali, abahnya Banjarmasin, mamanya Bali, minta ngarani supaya anak Bali Kalimantan, ulun ngarani ya Bakantan. Bakantan itu kan pas Bali Kalimantan. Itu pun 2 hari ulun dapat Mbah Malihat di Siring itu Jawa Arif tuh, sama kami di Muntong tuh di situ. Nah bila babinian lahir ngarani Maulida, mau kadang ada kerapian aja. Nah Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Masuk 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal, Siti Aminah itu ringan, merasa orang seperti tidak hamil, ringan. Ibu kan meninggal 2 minggu berat banget tuh, berarti harap ciuk, hebat bu. Makanya istri-istri Nabi itu wa azwajuhu ummahat, ibunya orang beriman. Kuitan kita jangan menghina-hina kuitan kita, tatulahan, jangan menyambat-nyambat. Jadi kalau anak boleh lucu boleh aja lucu,
Tapi jangan sampai kita merendahkan ibu orang beriman, yaitu Siti Khadijah. Mudah-mudahan, amin. Dan selamatan, amin. Nah, kita ini lucu juga orang lain, tapi kan kita bapik juga adab juga, harus punya adab hidup nih. Walaupun kita dihantar kurang juga. Contoh, ulun ceramah daerah Kintab masuk ke masjid. Padahal panitianya sudah di halaman menjagai, tapi bapaknya kada binando. Kediamanya kok masuk ke masjid, duduk di hijau camat. Jadi hijau camat kan yang duduk ke sini, sini kena tuan gurunya. Padahal aku penceramahnya. Masya Allah Habib Umar, bah, ini tetangga ulun nih. Ini sidin begada di angsana, cuman ada bini di komplek ulun. Ambahi lagi. Udah banyak banget bini, alhamdulillah. Anak mau empati, siup. Udah kalau mau empati, amin. Mau awal lagi ada kiri di tangan nih, kiri digantung bini. Allahan. Jadi jauh camatnya jangan duduk sini pian aja sedikit tuan gurunya aja. Padahal aku kotakonya camat tuh, jako gurunya dari mana? Kan dari Banjar aja. Asalnya jako orang mana? Orang Tamben aja. Ya ayah aku jako. Mengkaya lain ha. Mudir-mudir. Jako mau hanya kayak apa? Jako anu ustadznya, anu awaknya kayak apa? Jako kurus sejijih. Mau hanya pang jako kayak kanas si Uma gila ya. Udah hanya kayak kanas aku. Ada bapak juga man, aku ini kan bapak. Bisa dijadikan subjek, ada bapak kan masalah. Ada kan orang panas, ada kan orang warik. Alhamdulillah, asal masih hidup ha. Alhamdulillah. Nah, ayo aja, nama cara matoh anak mula gayaan, ulah aja ulun jadi gayaan, misalnya aja. Jangan maulah istri Nabi Muhammad, jangan ulah Nabi Muhammad, jangan diulah jurat-jurat Nabi Muhammad. Sekarang ibu ulun padahal lampian berataan. Jangan membeli-beli produk Prancis yang ia menghina, membuat karikatur Nabi Muhammad. Jangan dimakan-makan, jangan beli Aqua Danone, jangan beli Pep, jangan beli susu SGM, jangan beli susu Bibilak. Nah ada aja bilak. Maksudnya susu. Jangan minum susu Bibilak. Bibilak kah? Ya iyalah. Membahi lagi. Mudah-mudahan amin. Banyak kayak susu yang lain, ya kayak ini susu di muka ulun, ya susu juga nah diminum tadi, mudahan kalau amin. Nah itu, dan ini disiarkan di Cina. Nah Cina ini kok tujuan tuh ceramah ini tak dua. Jadi apakah anjar ini ulun ceramah di ulu-ulutnya. Nah ini kan ada bapaknya ulu-ulut. Di ulu-ulutnya bibai. Mandai Habib Muhammad Sipa satu matnya ceramah di ulu-ulutnya. Satu lahan juga sing sistemnya. Di itu Nabi di ulu-ulut penurun kan bapak. Tuh. Nyaman mau kita buatin sini. Tapi waktu guru Asad Maulid tadi kan ada di hulu-hulutnya. Wah, Pak Aramat juga guru. Masya Allah nih. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah, amin. Nah itu sampai Rabiul Awal. Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 9 bulan Siti Aminah batianan 9 hari lahir Nabi Muhammad ke parsada bumi dalam keadaan sajidan syakiran sujud mengucap Allahu Akbar, kepala mengangkat ke atas, tangan terbuka. Nabi lahir dalam keadaan sujud sajidan syakiran. Balain lawan kita nang lantih bapandir, kita lahir tadi lungkup, tadi lantang, tadi hulu betis, tadi hulu kepala, disisar, jalan parut, langsung keluar kepalanya, halo mas bro.
Tapi kalau Nabi Bu, jangan dianggap keluar sama dengan kayak kita. Itu rahasia Allah. Terserah sidin kayak apa hendak lahirnya, tergantung kehendak Nabi Muhammad. Nabi lahir dalam keadaan maktunan, makhulan, maktu asyura, bacalah mata, tangking pusat sudah tapacul dan sudah basunat. Ada orang masuk Islam di Samarinda mana pun ulun kayak apa nih guru sunat ke sunat aja kok sekalinya umurnya 80 bangkak 3 bulan. Aku kada tahu dikira aku anu ian sidin sudah basunat, bacalah mata Bu, tangking pusat tapotong. Nabi lahir ke dunia, 4 pucuk Ka'bah tidak lagi berdiam diri. Semasing-masing pucuk Ka'bah mengatakan ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sebuncuk Ka'bah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sebuncuk Ka'bah mengatakan ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sebuncuk Ka'bah mengatakan qad ulidan nabiyyul muntadhar, telah lahir nabi yang ditunggu-tunggu. Wa kullu dabatin di Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyara wa ma min hamilin hamalat bi dzalikal am illa atat fi hamliha bi gulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Semua binatang peliharaan Quraisy tidak lagi berbahasa binatang, tapi sabaratan mengatakan qad wulidan nabiyul muntadhar, telah lahir nabi yang ditunggu-tunggu. Semua wanita waktu itu yang taimbai lawan Siti Aminah Badianan, taimbai lahir dengan Nabi Muhammad, anaknya lalakian barataan, kada ada bincong, kada ada LGBT, kada ada babinian. Mengikuti jenis kelamin yaitu Nabi Muhammad. Semua orang Arab sudah mendengar dengan ramalan para ulama waktu itu akan lahir dari sulbi Abdullah, yaitu yang terkena dari langit pertama, langit ketujuh, bumi pertama, bumi ketujuh, barat dan timur, masyrik dan maghrib. Orang kenal akan cucumu itu namanya Muhammad. Kuntung akan dulu itu. Langsung rekaman hebat juga. Lah kita kena direkam juga kena dalam kubur di hari kiamat di padang mahsyar. Ini langsung rekamannya. Dak pulang entian. Sebelum pandemi biasanya ulun ceramah sampai ke Papua, disambut aku di Papua pakai tanduk, mau bilang anak gugur aku. Pas aku berarti harap, sambut lu ke Papua, be. Aku merasa orang Banjar, orang Dayak, aku balas juga kik ya. Tanya ada orang Banjar PNS di Papua tuh guru tuh keturunan Dayak aja lainnya, warik dia. Sian bener ulun. Orang Banjar ini kayak itu bila ada di kampung orang kawan dihentam. Insyaallah. Amin ya rabbal. Nah, itu Bu kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada penyaring ini. Kedua ceramah. Ada 2 kali tertawa. 2 kali tertawa, masya Allah. Ayo ya.
kehebatan Nabi Muhammad SAW. Siapa bidan yang membantu di tengah malam kurang lebih jam 2 sampai jam 4 subuh datang dari kudusia surga? Pertama Siti Hawa di ujung kepala, kedua Siti Maryam di ujung kaki, ke sebelah kanan Siti Hajar, sebelah kiri Siti Asia istri Fir'aun yang beriman kepada Allah. Di dunia ibunda Syifa, ibunya Abdurrahman bin Auf, sahabatnya Abdullah, membantu persalinan Siti Aminah, diangkat bayinya, senyum lalu berkata, "Hai Minah, anakmu bercahaya bungas benar orangnya." Ketika lampunya terang, cahaya Nabi Muhammad sampai ke negeri Sam. Ketika Nabi lahir ke dunia, semua berhala tumbang, menandakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Api Majusi padam sudah ribuan tahun, tapi padam karena kelahiran Nabi Muhammad. Lalu senyum Siti Aminah, lalu kaganangan korma yang dibeli laki sidin waktu di Madinah, yang meninggal ketika 2 bulan di kandungan, dibuka lalu dimakan karena gasan salamatan. Suwaibah Aslamiyah mengabarkan bahasa kitanya menelpon Abu Lahab. Halo Abu Lahab, ini anak amanah kemimpian lahir namanya Muhammad. Imong Abu Lahab lahirnya Nabi Muhammad, akhirnya mendapatkan diskon setiap hari Senin, tidak disiksa di dalam api neraka. Awasidin baruko main catur santai sidin kadang hari Selasa. Itu Bu, orang tidak beriman, apalagi kita yang beriman malam hari ini kita maulid di atas panggung, sungguh luar biasa barakahnya, rasakan aja. Makanya jangan pemalar, luar biasa Habib Fatur Rahman nih, tidak ada ingin, pengen menghimungi Nabi Muhammad, ingin mengembirakan Nabi Muhammad, ingin mengundang Nabi Muhammad agar datang di tempat kita ini luar biasa. Mudah-mudahan kita kalau melaksanakan setiap rumah-rumah kita, setiap rumah maulid, akhirnya Banjarmasin menjadi kota bersalawat. Mudah-mudahan kabul, amin, amin ya Rabbal. Lalu Nabi Muhammad itu diberikan AC oleh ibunya sebanyak 3 hari, diberikan oleh Suwaibah Islamiyah kurang lebih 10 hari. Datang orang dari dusun Bani Sa'ad berbondong-bondong ingin mencari bayi asuh. Mereka berputar-putar di kota Makkah. Di antara mereka ada namanya Halimatus Sa'diyah dengan suaminya Haris bin Abdul Uzza. Mereka berputar mencari bayi asuh, akhirnya mengetuk rumah. Ternyata yang diketuk rumahnya adalah Siti Aminah. Lalu Siti Aminah menyerahkan bayinya dengan upah yang murah, karena Abdullah meninggalkan harta cuma 1 ekor kambing dengan rumah yang gubuk, akhirnya murah upahnya. Halimah mundur, tidak mau menggaduh Nabi Muhammad karena dianggap orang kada mampu. Akhirnya dia berputar-putar di kota Makkah mencari bayi asuh, karena sudah terlambat. Terdahulu kawanannya sudah dapat, lalu kulik ke dusun Bani Sa'ad. Karena bayi sudah habis di kota Makkah, bayi asuh, gasan mengambil upah menggaduh di kampungnya. Kenapa digaduh di kampung? Supaya bahasa Arabnya baku, awaknya sehat. Lalu menangis Halimah, suamiku Haris. Lain Haris nang ini, lain nang datang nih. Lain ingin to. Totoin kunin to. Haris suamiku, bayinya habis. Ada lagi. Ujar nang laki Haris, jaka ambil nang tadi aja. Pian pangtalo bepilih mencari nang sugih. Coba bang kita datangi sekali lagi ke rumahnya, kalau masih ada babulik ke rumah Siti Aminah. Qadarallah, takdir Allah, masih ada Muhammad yatimnya.
dengan upah yang murah. Hujan laki kita ambil saja Muhammad yatim ini dengan niat menolong, dengan niat mengambil barokahnya. Lalu badan yang kurus diberikan AC kepada Muhammad, langsung segar, langsung gemuk badannya, langsung ada AC-nya. Lalu dinaikkan ke keledai dan ke ontanya Haris dengan Halimah. Keledai onta yang kurus, lemah gemulai, lintuhut lamah, dinaikkan Nabi Muhammad, langsung gagah onta dan keledainya, susunya yang tidak ada kempes, langsung membesar susu keledai dan ontanya. Imung Halimah, Imung Haris, lalu diambil dengan diwadahi, diperas susunya, lalu diminum. Halimah Imung lalu berkata, suamiku, alhamdulillah ini susu bisa gasan anak kita Abdullah di dusun Bani Sa'ad, kita berikan kepadanya. Itu dang sanak sapa susuan Nabi Muhammad. Lalu dibawa ke dusun Bani Sa'ad, kawanannya sudah pulih 1 hari dahulu, sudah jauh meninggalkan. Lalu dibawa Halimah dengan Haris menuju ke dusun Bani Sa'ad yang tadinya jalannya pelan-pelan, begemet-gemet saja. Habib masih hafal, paham ya lah, gemet-gemet, adakah? Pada paham lah sih. Belajarin bahasa Indonesia sedikit kadang. Mudah-mudahan amin. Amin. Nah itu. Lalu dibawa Muhammad menuju ke dusun Bani Sa'ad yang lemah gemulai ontanya dengan keledainya. Itu langsung gagah laju karena dinaiki oleh Nabi Muhammad, bisa mendahului kawanannya yang sudah dahulu 1 hari. Bingung kawanannya, hai Halimah, bukankah pian tadudi? Kenapa pian kawa menyusul kami? Kenapa laju benar keledai dan onta pian? Ujar Halimah, aku kada tahu jua. Kenapa aja jika ini? Mungkin ini barakah dari anak yatim yang kami bawa. Baru merasa orang dusun Bani Sa'ad, Muhammad yang dibawanya mereka itu nama sama, namanya barataan. Mau umpati agar mengharap anaknya itu Nabi akhir zaman. Qaddar Allah, takdir Allah, ternyata jatuh ke tangan Halimah untuk memeliharanya ke dusun Bani Sa'ad. Sampai ke rumah Halimah di dusun Bani Sa'ad, mengetuk pintu, dibuka lawangnya oleh anaknya Abdullah, dimasukkan Nabi Muhammad. Langsung terang karena badan Nabi lampunya. Kullu baitin tasakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Ketika Nabi masuk ke dalam rumah yang gelap gulita, itu langsung terang karena badan Nabi lampunya. Wallahu alam bisawab. Cukup 20 habis setengah jam. Insyaallah kita sambung tahun depan dengan 10 tungkang. Amin. 2 tungkang. Tapi kena Haji Haris kawan Ilham Bayari yang jadi wali kota. Amin. 10 tungkang. Amin. Mudah-mudahan barakah, minta ampun, minta ridha, minta halal bila ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah dan salah dari ulang pribadi. Mudah-mudahan malam hari ini dengan kita bersama-sama berkumpul dengan juhud Rasulullah, kita dimudahkan Allah dapat syafaat Nabi Muhammad, dimudahkan berjumpa dengan Nabi Muhammad, dimudahkan bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa wa ala alihi wa ashabihi syarafa. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa tanzilur rahmat wa tahsulun nafahat.
وصلى وسلم على سيد السادات وقدوة القادات وعلى آله مصابه الاقتداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. أما بعد، أيها الحاضرون rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus al-mukarramun wa muhtaramun, habaibna al-fudala wa asatidatil kurama, para habaib, para alim ulama, para guru agama, tetuha masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, wabil khusus yang dimuliakan oleh Allah, para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah hadir bersama kita semua di dalam peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Insyaallah dengan niat yang sama, yaitu membesarkan dan mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang dimuliakan oleh Allah, sahibul majlis daripada keluarga Al-Habib Al-Arif Billah Al-Wali Al-Majzub Al-Habibatur Rahman beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau jasmani dan nurhaninya, sehingga bisa kembali insyaallah melaksanakan dakwah-dakwah Islam, memberikan daripada warna dakwah di bumi Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Dan juga para habaib yang hadir bersama kita, di antaranya di sebelah kiri ulun Al-Habib Umar bin Abu Bakar Al-Idrus dari Angsana. Beliau pun juga salah satu anggota Dewan DPRD Kota di Tanah Bumbu. Dan juga Habib Fuad, Habib Fadil daripada saudara-saudara Habibatur Rahman yang hadir bersama kita, dan keluarga besar daripada kerukunan keluarga Bahashim yang hadir di belakang sini sangat banyak, luar biasa. Dan para habaib-habaib, para ustadz, wabil khusus yang di sebelah kanan Ustadz Hasanuddin, Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, ditambahkan bini sidin, amin. Tambahi lagi jarsidin, Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan alhamdulillah kita pada malam hari ini juga hampir terlewat, kita kedatangan tamu Habib Muhammad Syifa tadi bin Yahya dari Bekasi. Alhamdulillah pada malam hari ini banyak habaib dan para asatid yang hadir bersama-sama kita, yang tadi dibarengi dengan hujan-hujan rintik yang Masya Allah, yang mana kita yakini semua bahwasanya hujan itu membawa rahmat bagi kita semua. Dan dengan niat untuk membesarkan dan mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW di bulan di mana dizahirkannya Nabi kita Muhammad SAW, bulan Rabiul Awal ini, mudah-mudahan keberkahan bertambah dan bertambah untuk kita. Di antaranya kita disuruh membesarkan Rasulullah, mengagungkan dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, melebihi pada hari-hari atau waktu-waktu yang lain. Dan Rasulullah SAW bagaimanapun diceritakan, seperti apapun diceritakan, maka tidak akan pernah habis, tidak akan pernah full
apapun yang ada, apapun yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibu Simtud Durar mengatakan, pada akhirnya kata beliau, aku letakkan pena ini untuk memuji Nabi Muhammad SAW karena sudah tidak sanggup mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sahibu safqatu Burdah Al-Imam Busiri, muallif daripada qasidah Burdah yang sering kita baca, beliau katakan, wa kullu min Rasulillah multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semua alam semesta, makhluk, semua yang ada di alam semesta ini, semua mengambil keberkahan, semua mengambil manfaat, semua mengambil ilmu, semua datang daripada Rasulullah, semua terbit dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, seberapa yang diambil? Gharban minal bahri, yang diambil oleh ulama-ulama besar, berapapun karangan kitabnya, ratusan atau sampai ribuan, maka disifati yang diambil dari Nabi kita Muhammad bagaikan hanya segayung saja dari air yang diambil di lautan, aw rasfan minad diyami, atau setitik sepercik daripada embun yang jatuh dari atas langit. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita mendengar Presiden Prancis yang menghina dengan karikatur yang didukungnya, wajib hukumnya kita marah. Dan yang lebih hebat lagi, beberapa hari yang lalu ada seorang ustadz melecehkan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala, berkata Imamuna Imam Qurtubi rahimahullah, apa kata beliau? Sabba man kana fi martabatihi min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam haramun. Kalau ada orang yang mencaci, melecehkan orang yang martabatnya seperti istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu haram hukumnya. Limada? Kenapa haram? Lima bidzalik min idai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Karena hal tersebut adalah hal yang mengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yang menyakitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kata beliau apa? Itu hukumnya adalah kufrun, kafir, saudara-saudara sekalian. Jadi jangan kujihing-kujihing, tertawa-tertawa. Ada yang mendukung orang yang menghina Nabi Muhammad, atau orang yang menghina istri-istri Rasulullah, atau ada orang yang menghina keluarga Rasulullah. Sungguh Rasulullah merasakan sakitnya. Ketika Rasulullah merasakan sakitnya, maka Allah pun merasa sakitnya. Kalau di dalam hadis qudsi Allah berfirman, man azali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa mengganggu waliku, maka sungguh dia telah mengumumkan perang denganku. Ini wali Allah. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qudwatuna, contoh pemimpin daripada sekalian aulia di alam semesta ini.
Maka secara pribadi kami mengingatkan para ulama, para guru, mau habaib, mau siapapun, maka hati-hatilah kita di dalam berceramah, di dalam berpidato. Ustaz Hasanuddin tadi kata beliau boleh lucu, Sidin lucu juga, beliau lucu. Tapi ketika porno masuk di dalam lucu tersebut, maka itu bukan sama sekali tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Al-Fakir bertanya kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafid langsung ketika pertemuan ulama di puncak di Bogor, Cipanas, komplek DPR, bertanya langsung, ulun demi Allah demi Rasulullah, apa ujar ulun ya Habib? Bagaimana di tempat kami ini, minta maaf, banyak sekali ulama-ulama bepander di majelis itu ceroboh, hal-hal yang wajib seharusnya dia katakan hanya di dalam kamar, tetapi dikatakan di majelis-majelis di tempat umum, yang di sana ada anak kecil yang tidak seharusnya mendengar hal yang seperti itu. Bagaimana? Kata beliau apa? Tidak sepantasnya majelis tersebut dihadiri, la yambaghi. Kenapa? Kami tanyakan, kenapa ya Habib? Ada apa? Alasannya apa? Majelis-majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir, kata beliau, itu adalah tempat-tempat mengingat Allah, tempat-tempat mengingat Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, bukan terbahak-bahak, malah lupa kepada Allah. Itulah majelis maulid, majelis zikir, bukan tempat bersendah gurau. Apalagi yang dijadikan sendah gurau itu adalah istri Nabi kita Muhammad, Ummul Mukminin, ibu pian seberataan, mama pian seberataan. Ini bisyakil am, dari sisi yang umum. Adapun bisyakil khas, ada sisi yang khusus, itu adalah nenek pada tuan dari seluruh para habaib yang ada di seluruh dunia. Jadi minta maaf kalau kita tanyakan ustadz yang bepander melecehkan istri Rasulullah itu kemana betobatnya ulun betakun. Kalau berzinah itu hablum minallah, tidak masalah, dia tobat kepada Allah, insya Allah diberi tobat oleh Allah. Tapi ini hablum minan nas, yang dicelaknya, yang dilecehkannya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, kamana minta ampun. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah, pernah Sayyidina Khalid bin Walid mendatangi seseorang, di mana seseorang itu mencela Rasulullah SAW. Apa yang dikerjakan Sayyidina Khalid bin Walid? Langsung dicabutakan pedang, langsung ditebas, langsung putus badan dengan lehernya. Ketika itu diadukan masalahnya kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, artinya ini Sayyidina Khalid membunuh orang tanpa sebab yang jelas. Hadang dulu Jesiden, aku hendak mendengar apa sebabnya. Khalid, sini duduk ikam. Kenapa ikam membunuh? Kenapa antum membunuh? Kenapa sampean membunuh orang itu? Sebabnya kenapa? Kata Sayyidina Khalid, aku membunuhnya karena dia menghina Rasulullah. Wahai Abu Bakar, kayak apa menurut ikam? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalau aku misalkan yang waktu itu ada di situ, maka niscaya aku pun akan tebas batang lehernya. Halal darahnya orang yang mencaci Rasulullah, orang yang menghina Rasulullah, orang yang menghina daripada Sayyidatuna Khadijah atau istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tadi dihukumkan oleh Imam Qurtubi kufrun, kafir, keluar dari Islam. Itu kenapa halal darahnya. Tidak sembarangan ulama menghalalkan darah seseorang. Makanya jangan tapi belelocok, alasannya kada berniat. Siapa jualan berniat? Pasti tidak berniat. Aku tahu ibu mulai.
Kada berniat, ya pasti. Tapi karena hendak melocok, kelepasan. Ustaz, dan hati-hati belocok. Tapi nak kelepasan ku mamai kam. Tambahnya lagi. Maka kadang-kadang umat pun salah di dalam mengundang ulama atau ustadz, minta maaf nih, hendak mencari nang lucu, orang itu nang berbobot, tuh yang dipilih salah rasa kadang-kadang bujur aja presiden. Maka begitulah peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijadikan waktu ini adalah untuk mencintai atau bahkan lebih mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, seperti apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cintanya luar biasa kepada kita, kita yang diganang terus menerus oleh Rasulullah. Tidak ada yang lain. Tidak ada Rasulullah mengganang keluargaku, kan ada keluargaku yang ada ummati. Itu yang diganang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman ini banyak orang-orang yang berani mencaci, menyambati anak keturunan Rasulullah. Nih yang baru-baru Habib Rizik disabati apa, tukang obat kurang ajar. Ini orang-orang, naudzubillah, cuman itu tadi kita sayangkan. Ada orang Islam, bahkan seorang ustadz mencaci, melecehkan Sayyidatuna Khadijah. Ini lebih parah dari Ahok. Lebih parah dari Ahok. Ahok itu orang kafir, karena tahu Islam, karena tahu agama, karena tahu menyanjung Nabi Muhammad, karena ada urusan menyanjung Sayyidatuna Khadijah, karena tahunya. Wajar aja mencaci Islam, Al-Quran, wajar ibaratnya, bisa diwajarkan. Ini orang Islam, seorang pemuka, naudzubillah summa naudzubillah. Pahamkah pian beratan? Ada paham masih? Maka hati-hati. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sedih, tidak ada pintu rahmat bagi seseorang itu. Allah tutup pintu rahmat baginya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kayak papian kalau sudah ditutup pintu rahmat daripada Allah, hendak kemana mengadu biar? Nang ampun surga Rasulullah, nang hawa memberi syafaat Rasulullah, di hari yauma la dzilla illa dzilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, tidak ada yang bisa memberi syafaat. Semua para nabi mengatakan, aku punya salah kepada Allah, aku pun punya salah. Didatangi lagi Nabi bulan, aku punya salah, tidak berani aku memintakan ampun kepada Allah. Datang kepada Nabi kita Muhammad, hanya Nabi kita Muhammad yang bisa memberikan syafaat. Hati-hati, semua jalan tertutup kecuali jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang tidak memahami betul-betul tentang ahlul bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama membaca hadis hanya berupa teks, tidak memahami maknanya betul-betul. Ma'rifatu ali Muhammadin dakhalal jannah. Barang siapa yang mengenal keluarga Rasulullah masuk surga. Apakah mengenal cukup mengenal? Oh, si fulan Habib keturunan Mbah Hashim, oh Habib fulan Segaf dan seterusnya. Apakah seperti itu? Tidak seperti itu. Bagaimana mengenal? Di mana mereka adalah juzu, sebagian
potongan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili di dalam kitab Nurul Absar, man tamassaka bil juz'i faqad tamassaka bil kull. Barang siapa berpegang kepada juz'u, ranting, dahan dari satu pohon, maka sesungguhnya dia berpegang kepada pohonnya. Barang siapa berpegang kepada keturunan Rasulullah, maka sungguh dia telah berpegang kepada Rasulullah. Barang siapa mencintai keluarga Rasulullah, maka sungguh dia telah mencintai Rasulullah. Barang siapa membenci keluarga Rasulullah, maka sungguh dia telah membenci Rasulullah SAW. Man ahabba dzurriyyati faqad ahabbani, kaman ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Nabi kita Muhammad. Barang siapa mencintai keluargaku, maka sungguh mencintai aku. Kalau mencintai aku, sungguh nanti dia bersamaku di dalam surga. Sebaliknya, man mata bughdhi ala ali Muhammadin mata kafiran. Mati orang yang dalam keadaan membenci ahlul bait keluarga Rasulullah, maka dia mati dalam keadaan kafir. Bahkan dalam satu riwayat, law anna rajulan, kalau seorang laki-laki dia berada di Makkah al-Mukarramah, dia sholat, dia tawaf, kemudian dia sholat 2 rakaat baina Shafan wal Maqam, kemudian dia sholat wasam, kemudian dia sholat puasa, hari itu dia puasa, kemudian dia mati, wafat, tetapi dalam keadaan membenci keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak selamat daripada azab Allah. Ini orang beribadah di hadapan Baitullah Ka'bah, sholat dalam keadaan puasa, ibadah yang luar biasa. Maka hati-hati saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kita ini di zaman-zaman pada akhir zaman, di mana kita melihat kebenaran diputar balikan, seolah-olah salah ditekan, yang salah dibenarkan. Kita melihat dengan mata kepala kita, pemimpin-pemimpin yang zalim melihat di hadapan kita. Naudzubillah, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin ke depannya, pemimpin yang adil, yang pro kepada masyarakat, yang mendukung kepada masyarakat kita. Dan banyak lagi di sisi-sisi yang lain, orang-orang menghinakan dirinya dengan mengaku-ngaku Habib. Banyak sekarang ini Habib abal-abal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita yang tahu dan kita luruskan, kita yang disumpahinya. Astaghfirullahaladzim. Beberapa tahun yang silam di Facebook, ulun ini membaca riwayat di situ, orang Samarinda begalar kai kambing, mengaku anak daripada sahibul Maqam Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim. Astaghfirullahaladzim. Kita terangkan, kita jelaskan apa ujarnya. Pian ini kena tahu papa itu orang wali, pian ini kena ketulahan. Loh, siapa yang lebih tahu masalah Bahashim dengan kita para Bahashim? Siapa yang lebih tahu? Kita tidak lebih tahu bin Yahya kecuali bin Yahya. Tidak ada seseorang yang lebih tahu Bahashim kecuali kami Bahashim. Kami yang tahu siapa anak daripada Habib Hamid. Mengaku keturunan Kalampayan, jar disusumpahinya bungul, ulun, hungang, macam-macam. Ya kabah hadapan dia, ayo hendak berapa bilah. Tapi kada masalah. Ini diantara, ini sudah sering terjadi dan ini sudah lawas hendak ulun padahkan don buhan pian. Kalau kai kambing di Samarinda itu lain Habib
apalagi keturunan Habib Hamid Hashim kadada. Habib Hamid bisa anak sikung aja sidin. Nah Habib Batur napi nah ndak tahu buju-buju berduduk lah Habib Batur. Ada betah salah. Masih ada cucu yang hidup. Babah Khadijah masih ada. Marina Habib Batur. Siapa keturunan langsung dari Habib Hamid itu natakuni. Tuh Habib Ahmad betelantang di Besirih ada juga yang mengaku. Maaflah para ulama, para guru, jangan asal jawab pandar. Jadi itu Habib, wali pulang. Kawan nukar apa sate kambing di Surabaya, pangaramput. Wala ada, itu wali. Ini kerusakan umat. Para habaib, dekat habaib, tulak haul kesana kemari. Banyaknya di Banjar nih memanggil Habib-Habib yang besar kayak Habib Jindan tuh jindan-jindan aja lagi si bungol. Apa maksudnya? Sudah tulak kesana kemari, haul kesana kemari, kenal Habib-Habib, memanggilnya dengan jindan. Kami para habaib memanggil Habib Jindan itu Habib Jindan. Kadang memanggil jindan. Di mana aturan seperti itu? Kemudian sudah berjenggot jua, berjabis jua, kayak orang Habib jua, surung tarus tangan lah. Nah apa maksud nyawa tuh mengaku Habib kah? Manidda'a ila ghairi abih al jannatu haramun alaih. Barang siapa dia mengaku bernasab bernisbat kepada selain abahnya, maka haram baginya surga, neraka baginya. Di Martapura ada juga mengaku Bahasim, ada juga hitung-hitungannya tuh cucu ulun buyut ulun jauh banar hendak neraka. Nauzubillah. Sudah merubah nama ke pengadilan, nyawa biar merubah ke pengadilan kah kemanakah? Nyawa mun mengaku Bahasim. Nah siapa nang mengaku Bahasim lapin dengarkan beratana nang mengaku Bahasim suruh ke Besirih ini nah mengaku Bahasim Besirih, tunjuk dong keluarga pian siapa di Besirih itu, tunjuk siapa, limbah ditunjuk, ujar nang ditunjuk, ini keluarga kok, ini sepupu kok, nah ini jalurnya, nah selesai sudah, ada alih-alih kada. Ini kalau mengaku dalil-dalil yang macam-macam ada wani ke Besirih maka 5.000% itu palsu. Dan kami Bahasim tidak memasukkan data induk kami kepada lembaga yang namanya Azamat Khan. Kami tidak memasukkan. Jadi siapa yang membuat buku nasab di Azamat Khan maka kami pastikan palsu. Dan kami tidak bertanggung jawab. Kami tidak memberikan nasab induk kami. Kami hanya memberikan nasab induk kepada Maktab Daimi daripada Robitoh Alawiyah. Ini tampulu nih. Habib pesejakah supaya tahu hubungan pian seberataan. Jangan asal. Ini para ulama juga nang kada tahu, nang kada paham masalah habaib, jangan umpat bepander. Ada habaib juga misalkan mencampuri urusan yang lain, misalkan inya kada tahu. Wah ini aku yakin artinya nah pribadi aku sidin tujuriat Rasul. Bongol juga habibnya toh. Nang kada paham toh. Kada boleh, kada bisa. Karena keturunannya sendiri mengaku kami bukan daripada dzurriyyatur Rasul. Lalu orang lain memadahkan yang di luar daripada itu. Dan sudah, kalau urusan di Samarinda itu sebenarnya sudah beres lawan Habib Fadil, sudah orang-orang Samarinda sudah selesai. Tetapi kenapa di Banjar nih? Tatap aja limbah ada guru nang madakan Habib inggih juala pian dicaburakannya inggih juala karena raka inggih juala. Kada boleh kita nih fanatik buta tuh kada boleh. Lawan Rasulullah aja boleh fanatik buta tuh. Mau guru kah, mau ulama kah, nang bolangnya kayak tangguh kah, nang umatnya ratusan ribu kah, jutaan kah, tidak menjamin dia itu benar. Tidak menjamin dia itu benar, mengatakan dia. Apakah sponsornya kutubkah, kutub-kutuban enggak? Ini hakikatul maulid, mencintai Nabi kita Muhammad SAW dari berbagai sisi. Dan yang sebenar-benarnya mengikuti Rasulullah SAW itu adalah yang mahabbah kepada Rasulullah. Ikuti Nabi Muhammad di dalam sunnah-sunnahnya.
ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keturunannya. Maka jangan tapi fanatik, hati-hati kalau fanatiknya itu salah. Mengatakan tadilah ulun itu kan menyalahkan Azamat Khan-nya. Azamat Khan itu kan lembaga resmi kisahnya dah, lembaga resmi. Tapi nang baulah itu nah, Pak Hashim di situ, maka sudah kami pastikan palsu nang bolah di situ. Kami kira ada bolah buku nasab di situ. Mungkin ini saja sudah. Hubungan Habib ini lapar juga sudah. Cukup aja sudah. Ulun ini bamamanya kada jua bang, bawa padah kada jua. Bayarnya aja nih hanya aslinya belum keluar lagi ulun nih. Nah, mudah-mudahan aja kita di Sabarakan dapat berkah. Banjarmasin berkah, mudah-mudahan nah hajat seberataan kita di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Maulid Rasul SAW, berkat Sahibul Magam Al Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Syarif Hussein bin Syarif Awad Bahashim. Mudah-mudahan dikabulkan hajat kita, baik hajat dunia bil maisarah, dengan hajat dunia bil maghfirah, dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa salihah bilahdil habib sayyidil bariyah. Al-Fatihah.